Senyores, Johnny my friend. Welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Kali ini mungkin agak sedikit berbeda ngevlognya karena sangat disayangkan hujannya nggak berhenti nih John. Tetapi kita tidak akan melewatkan momennya hari ini. Kita akan mereview salah satu mobil yang boleh dibilang cukup unik ya, karena ini Mitsubishi AirTrack ini masuk ke Indonesia itu secara CBU. Jadi boleh dikatakan populasinya itu sangat sedikit dibandingkan mobil-mobil Mitsubishi lainnya, dan kita bisa lihat mobil ini bermesin 4G63 turbo, di mana mesin ini dipakai sama persis sama Mitsubishi Evolution 7 yang udah pasti tenaganya kalian tahu dong. Kita coba dulu starter ya. Suaranya asik John. Mitsubishi AirTrack ini mobil yang cukup unik juga karena dia memiliki dua sunroof, cuman yang bisa dibuka hanya bagian depan, dan ini membukanya bukan ke dalam dia, tapi tilt ke atas. Yang belakang nggak bisa dibuka, hanya panoramik saja John. Jadi boleh dikatakan ini seperti Alphard ya, cuman bedanya kalau Alphard bukanya di tengah, yang depan cuman bisa dibuka begini, yang ini bedanya ini bisa dibuka, yang belakang nggak bisa. Terus apa sih yang bikin unik John mobil ini John? Jadi kalau lu punya mobil ini, salah satunya adalah lu tidak banyak di jalanan. Udah gitu tenaganya kencang, surprisingly enak. Udah gitu lu bisa bawa anak-anak duduk di sini. Ini armrestnya juga lucu nih Om tuh. Dibuka. Terus ada kompartemennya gede banget nih John. Ini kompartemennya gede. Yang lebih unik lagi John, gue duduk, begitu gue ngelihat mata gue langsung tertuju ke angka jam 11 di sini. Ini ada jam analog di sini. Dan bentuknya itu simetris banget sama si lubang AC John. Jadi kalau kita ngelihat ini ibaratnya kayak Rolls Royce John, lucu ya jamnya di sini ya. Udah gitu kalau ada mobil jam di sini tuh biasanya kan kayak Mercy, cuman Mercy kan lubang AC-nya nggak begini. Ini jadi makanya gue ngeliat, ih lucu ya. Terus ada tulisan AirTrack-nya di dalam sini. Ya memang sih kalau untuk kita pakai di tahun segini, model dalamnya terkesan jadul dibandingkan mobil-mobil lainnya. Tetapi jangan salah John, tenaganya. Wih, blow off-nya greedy John. Jadi mobil ini mesinnya standar, jeroan dalamnya, pistonnya semuanya standar. Jadi kalau kita mau upgrade mesinnya lagi, mungkin piston kita ganti Evo 8 punya, turbonya kita ganti Evo 8. Tapi mobil ini mesinnya masih dibiarkan standar, ditambah dengan unit chip aja, Dastec. Sudah gitu dia punya blow off diganti greedy, sama knalpotnya diganti pakai aftermarket. Lalu yang ketiga John, ini busnya di setel di 0,9 bar. Ntar kita coba dulu ya mobilnya keluar ya. Mobil apa ini modelnya, lucu banget karena lampu depannya itu terbagi menjadi 4 bagian, dua-dua gitu, lucu. Kalau dilihat sekelibet memang kayak Evo hatchback ya Om ya, Mitsubishi Evo ya, tapi bodinya kecil. Jadi kalau boleh dikatakan ini, wah lucu sih John. Harga 300 jutaan bisa naik mobil ngencus-ngencus gini kan, kapan lagi? Kilometernya baru 60.000 lagi. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa langsung hubungin gua aja, atau Henry atau Kenny. Ini available di Hero House nih John. Terus yang lucu lagi,
ini tuh bukan tombol audio, tapi ini tombol triptonic. Jadi dia buat naik turunin gigi tuh dari sini, plus dan minus. Dan ini setir bisa kita ganti pakai setirnya Evo. Tapi kalau kita ganti pakai setir Evo, yang udah pasti adalah tidak bisa menjalankan triptonika lagi dari sini. Jadi harus dari sini nih. Larinya John, ngeri John, ngeri, asli ngeri. Terus banyak common parts mobil ini juga yang udah diganti di order langsung dari Jepang, yang kira-kira sudah kemakan usia, shock breaker, terot, long terot, engine mounting, semuanya udah kita beresin, sehingga yang beli itu langsung tinggal bayar, langsung pakai aja, mobilnya udah enak. Jadi nggak usah ragu-ragu buat teman-teman yang pengen tampil kenceng, sleeper ya kan. Aduh John, wih, apa hembusan turbonya, blow off-nya tuh ciri khas Mitsubishi banget yang nggak bisa dibohongin. Suaranya 4G63 tuh merdu sekali kalau ditarik John. Wih. Udah gitu kaki-kakinya juga sendiri sudah banyak barang-barang parts Evo yang dimasukin ke mobil ini. Salah satunya adalah velgnya ring 18 punya Evo, lalu Brembo-nya yang depan dan belakang sudah diganti dengan disc brake dan kaliper Brembo asli. Jadi ini Brembo-nya bukan yang kita beli 300.000, casing Brembo-nya aja kita tempel, tetapi ini rem, velg semuanya udah pakai Brembo. Sayang aja kaki-kaki shocknya diganti yang standar karena untuk ngincer kenyamanan juga mobil ini masih sering dipakai sama owner sebelumnya, Jakarta Cianjur, saking mobilnya sehat. Dan juga kilometernya juga baru dikit John, 67.000. Nih setirnya juga masih orinya nih, belum di retrim. Aduh, enak sih Om ya, bantingannya juga empuk loh. Wih, dari gigi 1 ya. Wih, gila, ngeri. Ini ngeri John, tenang aja John, ngeri. Minimal kalau lo morning run, ya nggak malu-maluin lah bareng teman-teman JDM ya kan. Family car yang bisa diajakin ngebut-ngebutan nih John. Memang bangkunya sendiri cuma ada 2 baris, tapi yang bikin keren lagi mobil ini adalah dia mempunyai gardan 4-wheel drive. Jadi tenaga yang dihasilkan dari mesin itu ke roda 4-4-nya itu stabil. Jadi makanya banyak sekali orang-orang yang sering beli Subaru atau Evo itu yang senang yang AWD. Jadi ya begitulah John. Wah, mungkin kalau gue belum punya Fortuner, gue akan beli mobil ini buat jadi mainan lucu ya. Ini turbo, ini boost meternya tadi kita lihat. Begitu ditarik di RPM 3000-4000an itu turbonya main di 0,9 bar. Kita coba ya muter gini tuh. Kaki-kakinya masih enak semua tuh John. Tuh, setirnya masih balik. Radiator juga udah diganti replacement pakai yang alu. Lalu greedy tadi gue udah sebutin juga blow off-nya. Ditambah lagi dustek, unit chip. Head unit standar lah Pioneer punya biasa. Ini sih enak sih Om, joknya bahannya fabric, terus ada ciri khasnya, ada tulisan AirTrack-nya juga. Jadi AirTrack yang di tahun sekarang, di Anyar 2022 ini, dengar-dengar Mitsubishi juga mau masukin ke ATPM di harga 400 jutaan tuh John. Katanya modelnya mirip-mirip Expander. Jadi mungkin boleh dikatakan Expander itu lahir dari modelnya AirTrack zaman sekarang. Jadi kita lihat harga market Mitsubishi Evolution, harganya udah nggak bisa dicerna ya rasanya ya. Harganya udah ada yang 2 miliar, ada yang 1,5 miliar. Apalagi kalau kita berbicara tentang Evo Tommy Makinen Edition, waduh harganya John bikin nangis John. Itu zaman gua SMA, harga Mitsubishi Evo yang Tommy Makinen Edition itu kalau gua nggak salah ingat ya sekitar 210 juta, dan itu enak banget. Gua pernah nyobain waktu di komplek, cos, waduh gila enak banget. Apalagi kan Tommy Makinen itu kan modelnya tuh abadi, velgnya kalau gua nggak salah putih, bodinya ada over fender sedikit, memang itu buat rally edition ya. Dan katanya kalau di Hong Kong itu mobil udah jadi rare banget.
Ini memang nggak rare sih, tapi kita bisa nyebutnya mungkin Mitsubishi AirTrack ini Baby Evo karena kan ini hatchback menggunakan mesin 4G63. Lalu kita lihat ada air scoop-nya di depan, lampunya modelnya ada 4 biji, jadi kelihatannya unik. Air scoop-nya sendiri itu untuk membantu memasuki udara ke dalam intercooler. Yang sebenarnya kalau kalian mau bikin lebih keren lagi, intercoolernya kita pindahin ke bagian depan, jadi dia ngambil udaranya juga lebih maksimal, sehingga mesin 4G63-nya tuh kelihatan jelas. Lalu kita cat merah, wire tag, wih cakep John. Ini mobil secara eksterior nggak spesial, tapi unik. Driving experience-nya tuh beda daripada hatchback lainnya karena mesinnya kencang. Udah gitu bangkunya tuh super comfy bro, karena bahannya tuh fabric. Enak sih Om, lu duduk situ enak nggak? Enak banget, di belakang gua coba enak juga John. Serius lo? Iya, tadi gua coba pas ngambil gambar, enak loh di belakangnya. Iya. Terus lu nggak kebaca gitu kan sama orang-orang mobilnya berapa duit sih, ya kan? Orang nggak tahu harga mobilnya berapa John. Oke, agak sedikit kaget ada mobil keluar dari ruko. Nah, kita coba nikung nggak pakai rem ya. Body roll mobilnya tuh juga enak banget tuh. Ini posisi kaki standar. Dan mobil ini walaupun tergolong tua, nggak ada bunyi sedikit pun kakinya karena almost everything in the footwork is new. Jadi lo udah tinggal buy with confidence. Dan boleh dikatakan ini Mitsubishi AirTrack dengan kondisi yang paling bagus di market sekarang. Jadi boleh dikatakan ya kalau kalian sengaja nyari Mitsubishi AirTrack, then here's the thing that you can afford to buy. Jadi 300 jutaan lo bisa naik mesin Evo 7, lo masih bisa bawa anak-anak lo di belakang, ya kan enak Om. Matic, ya kan udah, nyari apa lagi John, nggak ada yang dicari, bener gak? Rasanya masih belum pengen berhenti puas ya, kayaknya enak ya mobilnya bawahnya ya. Set tuh. Enak Om mobilnya Om. Manuvernya tuh enak, lincah. Udah gitu mau ngebut juga nggak takut karena pengeremannya juga udah bagus, pakai Brembo depan belakang. Walaupun sekarang kita tahu peraturan pemerintah itu kita tidak boleh berkendara di tol lebih dari 120 km per jam dan harus di atas 60 km per jam. Tapi bisa bayangin nggak kalau misalkan kita baru masuk tol Om? Bu, ya kena tilang dong ya. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kita kan jadi warga negara harus baik. Dimana pemerintah memberikan peraturan, kita harus berusaha untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Gitu John. Oke, cocok nih John buat lebaran John, pulang kampung John, naik Mitsubishi AirTrack. Biar dikiranya, wih gile mobil mana nih? Ya kan udah jadi borju di kota. Sepertinya hujannya mau berhenti ketika kita udah bikin vlog ya. Sayang sekali. Kita bahas depan dulu ya bentar yuk. Karena kayaknya nggak afdol kalau kita bawa mobil kencang kita tidak pop the hood ya kan. Kalau udah pop the hood tuh baru seru. Ini kurangnya satu Om, apa Om? Tidak ada welcome greeting Ike Kimochi Om. Kalau mobil Jepang sih beliau kan harusnya ada kayak Ike Kimochi gitu kan. Yuk. Oke, kita udah nyampe balik di markas Euro House. Kita lihat ini coatingnya juga udah keren banget karena lihat catnya nih habis hujan aja basah karena coatingnya juga di fine gloss. Kalau kalian punya mobil kesayangan pengen di coating, pengen cari tempat coating yang orangnya bener-bener rapi, apik, kalian bisa coba kontak ke Fine Gloss. Fine Gloss sendiri itu jadwalnya cukup padat, jadi kita kalau mau coating kita harus menunggu jadwalnya mereka. Tapi believe me man, the waiting is very worth it. Jadi kalau kalian mau nunggu buat coating mobil-mobil baru kalian, ya nggak apa-apa, mendingan nunggu aja daripada kita coating di tempat yang salah kan. Mendingan kita coating di tempat yang bagus, walaupun kita menunggu. Karena sabar itu adalah berkah, walaupun lo harus bayar coatingnya John. Oke, ini kita lihat velgnya sendiri. Ini velg cakep sih John. Ini velg modelnya tuh abadi. Ini velg Evo 10 yang kalau kita boleh ngomong ya, emang dasaran otak Toyota, kita ngeliat velg ini tuh langsung bayangan gue tuh masuk velg ini ke ribbon. Bayangin aja ring 18, ET-nya masih 30-an, lebar 9 masuk ke ribbon. Oh, dah cakep John. Tapi kita nggak usah ngomongin ribbon dulu deh, kita lagi ada di depan AirTrack. Jadi ini lebar 9 ET30, rem belakangnya ini pakai Brembo nih, kita lihat. Ini remnya depan belakang udah pakai Brembonya Evo 10, velgnya juga ada Evo 10, Michelin Pilot Sport 4 ini harusnya bannya 235 40 18 bener.
Kalau di Foxy itu 235 45, ini masih 235 40 lebih tipis. Nah ini lo bayangin nih kalau dibikin 2 jari cakep Om ya. Mapak gitu kan. Bagasinya juga cukup gede sih John. Kaki-kakinya dia lo nggak usah takut untuk kalau misalkan lo mau replacement itu kaki-kakinya hampir sama, bukan hampir sama persis sama Lancer Evo CK. Jadi ya banyak most common parts-nya, kalau mesin common parts-nya sama Evo 7. Jadi gitu kurang lebihnya. Tapi kalau kita runut-runut lagi kayaknya seru juga ya mobil ini kalau kita bawa untuk off-road tipis-tipis. Kayak kita anggap ya kita rubah nih ban open country Toyota-nya dipindah ke sini. Ininya di lift kit sedikit. Terus buat piknik udah ada sunroof ya kan. Ini lo duduk di sini juga bisa tiduran. Aduh, kepala gue kejedot Om, sakit banget. Tidurnya maksa sih Om. Tapi ini kalau joknya di kedepanin sih harusnya enak ya. Iya. Ini nih gini kalau kita lihat dari samping, mobil ini bagasinya kayaknya kecil Om, tapi gede tuh. Lo tuh lihat. Nih dari sini ya. Tuh bagasinya kecil kan. Tapi begitu di dalam gede kelihatannya. Duduk di belakang leg posisinya juga enak. Terus lo punya pemandangan dual sunroof di mobil hatchback itu jarang sekali Om. Walaupun yang ini notabene hanya bisa ditutup, hanya bisa dibuka kacanya. Tuh, dia punya penutupnya juga lucu nih, ada 2 step. Oke, udah pada nggak sabar ngeliat mesinnya kan? Yuk, kita buka mesinnya. Nggak jadi deh, lihat remnya dulu deh. Tuh, remnya cakep deh. Tadi kita lihat ngeremnya aja tuh enak banget tuh. Remnya tuh padat sama disc brake ini. Sama peleknya itu jaraknya deket. Jadi kelihatannya tuh penuh, padat, cakep. Nih, air scoop-nya ini untuk membantu intercooler. Jadi kalau semakin lo ngebut, udara yang masuk kan semakin banyak ke dalam intercooler. Untuk pendinginan mesin jadi lebih maksimal dan optimal, John. Mesinnya sama John, sama Evo 7 John. Ini wiring buat unit chip ke dalam. Ini blow off-nya udah diganti pakai greedy. Kalau gue sih pribadi lebih suka blow off standarnya dia ya, suaranya lebih. Memang kalau pakai greedy suaranya lebih ngecas. Tapi kalau standar juga lebih enak juga sih. Radiator juga udah diganti pakai yang aluminium. Udah mesin standar, jeroan, piston, turbo semuanya masih bawaan standar AirTrack. Jadi ya sudahlah cukup oke. Terus stiker-stiker Jawa Jepangnya masih ada. Yang kita tahu biasanya kalau mobil buat ngebut-ngebutan rata-rata udah bekas jegur depan. Nah ini biasanya udah nggak ada nih stiker-stiker ini. Terus sealer-sealernya juga nggak ada. Ini sealer-sealernya masih bawaan pabrik. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Bye-bye.